wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Sekda selaku penanggung jawab atau mewakili Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kolaka, yang kami muliakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, mohon izin yang kami hormati yang mewakili Dandim 1412 Kolaka bersama rombongan, dan yang mewakili Kapolres Kolaka bersama segenap unsur angkatan, mohon izin. Bapak Ibu segenap unsur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi yang berbahagia, mengawali rapat PPIH pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon bimbingan atau petunjuk, rahmat dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dalam naungan perlindungan, keridhaan dan keberkahan darinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai awal dari rapat ini perlu kami sampaikan bahwa ini berkenaan dengan kesiapan kita untuk melakukan serangkaian kegiatan bagi jemaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 2023 Masehi, mulai upacara pelepasan yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di Masjid Agung Khairul Ummah, kemudian masuk pada tahapan pemberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Kolaka dari daerah menuju embarkasi Makassar yang dijadwalkan mulai pada tanggal 8, 9 dan 10 Juni 2023. Oleh karena itu, memulai pertemuan ini, mari sama-sama kita menyimak dengan seksama pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Abdus Haji Faruk MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Sekda, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak yang mewakili Dandim, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres, yang kami hormati Bapak-bapak instansi terkait yang masuk dalam kepanitiaan PPIH Kabupaten Kolaka musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hadirin peserta rapat yang kami muliakan, pertama-tama kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di pagi hari yang berbahagia ini, sekalipun kita dalam yang pegawai suasana libur, tapi untuk sampai pelepasan nanti tidak ada lagi waktu kerja, sehingga waktu libur ini kita gunakan untuk kita rapat persiapan panitia penyelenggara ibadah haji tingkat kabupaten
Kolaka. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian, akan memperlancar, mempermudah urusan-urusan terkait dengan pemberangkatan jamaah haji kita tahun ini. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang pertama, bahwa tahun ini insya Allah kita akan berangkatkan jamaah calon haji kita sejumlah 354 orang. 354 orang ini sudah tergabung dalam 2 kloter. 1 orang tergabung dalam kloter 25 dan 353 orang tergabung dalam kloter 27. Kemudian untuk sekedar informasi bahwa minggu ini ada keputusan Menteri Agama terkait penambahan pembagian atau distribusi kota Indonesia 8.000 orang itu. Sulawesi Tenggara mendapatkan kota 147 orang. Dari 147 orang itu jamaah kita dari Kolaka, jamaah cadangan 10 orang itu insya Allah dipastikan jadi berangkat. Kemudian porsi jadi 2 orang, jadi 12 orang, ditambah 28 orang jamaah cadangan. Ini mereka belum melunasi, yang 30 orang, 10 orang sudah melunasi, sudah siap berangkat, bahkan mereka sudah siap paspor. Kita masih menunggu, mudah-mudahan minggu depan ada keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan proses selanjutnya. Nah, kalau itu jadi, maka nanti akan ada pemberangkatan susulan setelah ini. Yang pertama. Yang kedua, dari jumlah jamaah kita 354 orang ini terdiri dari 133 orang laki-laki dan 221 orang perempuan. Ini lebih banyak perempuan. Tersebar dalam 12 kecamatan. Kalau tahun lalu ada kecamatan yang tidak ada jamaahnya. Tahun ini alhamdulillah tersebar dalam 12 kecamatan. Ada Wimenda 6 orang, Wolo 14 orang, Samaturu 41, Latambaga 68, Kolaka 69, Undulako 30, Baula 11 orang, Pomalaa 79, Tanggetada 14 orang, Polinggona 3 orang, Watu Bangka 16 orang, dan Toari 3 orang. Jadi jamaah terbanyak dari kecamatan Pomalaa. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk persiapan pemberangkatan jamaah haji terkait dengan dokumen-dokumen haji, dari 354 orang itu semua dokumen sudah lengkap dan sisa siap untuk diberangkatkan. Jadi paspor sudah ada, pemeriksaan kesehatan semua sudah ada, bahkan koper, tas semua sudah siap. Jadi semuanya sudah siap untuk kita berangkatkan. Insya Allah nanti akan dilepaskan oleh Bapak Bupati pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Pada saat pelepasan nanti Bapak dan Ibu sekalian, setelah dilepaskan tanggal 5, maka sesuai dengan kesepakatan kami dengan jamaah bahwa tanggal 5 itu sudah ada yang bawa kopernya ke sini ke kantor. Kami kasih batas waktu sampai tanggal 6.
koper jamaah atau barang jamaah itu sudah terkumpul di kantor kami untuk selanjutnya dimuat di mobil ekspedisi dan kita kirim ke Makassar. Mudah-mudahan tanggal 6 itu semua koper jamaah sudah terkumpul sehingga tanggal 7 dimuat, tanggal 8 pagi sudah menyeberang, diperkirakan tanggal 9 pagi sudah tiba di Makassar. Jadi barang-barang jamaah yang diekspedisikan itu adalah koper besar, kemudian tas tentengan, sehingga nanti pada saat penerbangan tidak ada lagi tas tentengan yang dibawa. Jamaah sisa membawa tas paspor, kecuali bagi mereka yang berangkat tanggal 8 itu kami sarankan supaya mereka membawa pakaian ganti, mungkin ada tas-tas kecil mereka bawa untuk pakaian ganti setelah tiba di Makassar dan sebelum mobil ekspedisi tiba di Makassar. Jadi satu malam itu mereka harus persiapan untuk pakaian gantinya. Kemudian selanjutnya jamaah haji kita akan kita berangkatkan dari Kolaka ini mulai tanggal 8 pagi, siang, ada 2 kali penerbangan, 1 kali pagi kemudian siang. Kemudian tanggal 9 juga 2 kali penerbangan pagi dan siang, dan tanggal 10 juga penerbangan pagi dan siang. Kan kita pakai reguler saya ini Pak, jadi 6 kali penerbangan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kesra, dengan teman-teman PPIH untuk persiapan pemberangkatan dari tempat menuju ke bandara. Untuk jamaah dari Kecamatan Uwimenda sampai Kecamatan Baula, insya Allah kita akan berangkatkan dari Masjid Agung Khaira Ummah sama tahun lalu Pak. Ya, jadi dari Uwimenda sampai Undulako itu startnya dari Masjid Agung Khaira Ummah. Kemudian dari situ mereka dipindahkan ke bus itu yang mengantar ke bandara. Kalau nanti ada pengantarnya mau ikut, tidak ada masalah. Kita hanya mengurus jamaahnya, dan ini saja tahun lalu lancar Pak. Mudah-mudahan tahun ini masih lancar. Terkait dengan bus itu, teman-teman dari PPIH sudah melakukan koordinasi ke dinas-dinas yang memiliki bus, bahkan termasuk ke Antam. Ya, Antam itu sudah ada jawaban Pak, sudah siap memfasilitasi dua bus. Ya, 2 bus yang kita gunakan. Untuk jamaah dari Kecamatan Baula, Pomala, Tanggetada, Polinggona, Watu Bangga dan Towari, mereka start langsung dari rumah menuju ke bandara. Kemudian selanjutnya jamaah kita tiba di Makassar. Kita tiba di Makassar itu hasil koordinasi kami Provinsi Sulawesi Tenggara, semua kabupaten kota dan Kemenak kabupaten kota bersama dengan bidang penyelenggara haji dan umrah, kami bisa melakukan pertemuan di Makassar bersama dengan Angkasa Pura, ya, Angkasa Pura, dan termasuk dari otoritas bandara, Otban, bahwa setelah jamaah tiba di Makassar di Bandara Hasanuddin, jamaah kita langsung dijemput Damri dan tidak melalui terminal. Jadi kita melalui jalan pintas. Jadi jamaah turun dari bandara langsung naik Damri, selanjutnya menuju ke asrama haji. Ya, jadi tidak masuk ke terminal lagi. Jadi proses percepatan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya karena pemberangkatan jamaah kita ke Makassar 3 hari, kita diterima resmi di embarkasi itu nanti pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 08.00. 1 hari sebelumnya hasil koordinasi kami dengan asrama haji
pada tanggal 10 itu sudah diterima dan sudah disiapkan tempat akomodasi di asrama haji. Sehingga jamaah yang datang pada tanggal 8 dan tanggal 9 itu semuanya kita pakai hotel transit. Kita transit di Hotel Khadijah Pondok Madinah. Jadi jamaah yang datang tanggal 8 dan tanggal 9 itu sejumlah 220 lebih jamaah itu kita akan transit di Hotel Khadijah Pondok Madinah. Nanti pada tanggal 10 ba'da zuhur baru kita masuk asrama haji. Nah, jamaah kita yang datang pada tanggal 10 itu kita perkirakan jam 10 sudah tiba di Makassar, sehingga mereka sudah bisa langsung masuk asrama. Demikian halnya jamaah kita yang tiba di siang hari sudah bisa langsung masuk asrama. Jadi jamaah yang tadinya kita transit di Hotel Khadijah itu sudah bisa bergabung juga bersama dengan jamaah yang datang tanggal 10. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, pemberangkatan jamaah kita ke Jeddah menuju Mekah itu pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 08.10. Itu jadi jamaah sudah berangkat. Insya Allah tiba di Jeddah itu perkirakan jam 4. Ya, jam 4 ya waktu Arab Saudi. Ya, sudah tiba di sana. Nah, ini saya kira untuk laporan sementara, dan dari 354 jamaah ada 111 orang jamaah lansia di atas 65 tahun. Jamaah kita tertua Pak 103 tahun. Ada satu orang 103 tahun. Kemarin kami sudah tes, suruh berdiri, kemudian dia jalan. Dia bilang, Pak, saya ini pemanja JK, pemanja cengkeh dari kuat. Ada 2 orang yang umur 102 tahun dan 3 orang umur 100 tahun. Jadi kemarin waktu kami rapat itu kami tes, coba berdiri, coba jalan, bahkan disuruh lari. Alhamdulillah semuanya masih kuat. Sampai hari ini belum kami mendapatkan laporan kalau ada jamaah kita yang akan menggunakan kursi roda menuju bandara bahkan sampai di embarkasi. Tapi karena jamaah lansia ini perlu ada layanan khusus dari PPIH, dan saya kira mungkin dari teman-teman, dari bapak-bapak, dari pengamanan, termasuk teman-teman yang di bandara, saya kira ini perlu ada persiapan khusus terkait jamaah kita yang lansia ini. Saya kira ini untuk sementara dari kami, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka yang dalam PPH ini atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, beliau sebagai Ketua Harian. Dan selanjutnya mari sama-sama kita menyimak dengan seksama arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka selaku Wakil Ketua Umum Pelaksana pada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kolaka. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Andes Suhardi MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalihin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka. Jadi kalau biasanya Pak Ketua tidak hadir, langsung kita sebut trio Delta, pimpinan 3. Jadi saya tidak juga mewakili Pak Pimpinan. Yang saya hormati para Forkopimda, terima kasih hadir Pak Dandim, Pak Kapolres,
Yang saya hormati Pak Kementerian Agama, Pak Kabakesra, yang saya hormati Kepala OPD, instansi terkait, yang saya hormati teman-teman PPIH, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia. Kembali kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala lipat rahmat karunia diberikan kepada kita semuanya sehingga kita dapat melakukan pertemuan pada persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Kolaka. Salam dan taslim senantiasa pula kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mendampakkan agar setiap kegiatan ya kita selalu berupaya bagaimana mendapat syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesaat tadi kita sudah mendengarkan diawali oleh Pak Kabakesra, Pak Kementerian Agama. Tentunya ini semua menjadi acuan buat kita dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji. Dan saya pikir kita semuanya sudah sering mengikuti kegiatan ini. Ya, hanya saya tinggal memberi penegasan bahwa kalau kita tadi dengar informasi Pak Kakan Depak, ya ada berapa kelompok umur yang berangkat ini, dan terutama Sia yang harus memang membutuhkan perhatian. Tapi kemarin kalau kita lihat sebenarnya bukan umur yang tua, tapi fisik masih muda. Biasa orang tempo dulu ya biasa tinggal mengarang-mengarang, kan biasa ditulis itu di patok rumah, di tiang. Dia tinggal ingat-ingat, oh tahun sekian dia lahir, tulis mi apa mi. Kalau saya lihat kemarin waktu kita pembukaan manasik, masih muda-muda, sesuai dengan lapor Pak Kakan Depak tadi bahwa disuruh lari-lari, ya apalagi Pak Dar, biasa itu. Ya. Jadi ini semuanya yang kita memang harus memperhatikan tahapan-tahapan, ya, terutama yang sebenarnya bukan yang bikin repot kita ini jamaah, yang bikin repot kita ini pengantar. Iya. Karena dia juga lebih dulu mau masuk di bandara daripada jamaah. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan jamaah kalau 350 orang bapak-bapak hadapi di masa, ya kan tentunya sudah satu komando ini. Yang bikin susah kita, ya pengantar. Tapi itulah dinamikanya karena ini pelaksanaan jamaah haji. Ya memang nuansanya, euforianya cukup menggembirakan, sehingga memang kita membutuhkan keseriusan di dalam penanganan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sesuai kepanitiaan kita, saya sangat mengharapkan bahwa kita melakukan kegiatan ini dengan keikhlasan, keseriusan. Karena tentunya bapak-bapak yang sudah haji, kemarin juga bapak diurus, jadi mengurus baik. Kita juga yang belum haji, ya urus baik supaya nanti kalau kita juga berangkat urus baik-baik. Itu saja logikanya. Jadi semua kita ini diharapkan bahwa ya, mari kita berperan sesuai dengan porsi kita, terutama tadi Pak laporan Kakan Depak ini ada melalui peri barang-barang itu, ya koper yang harus kita ikuti dengan baik. Pak Kadis Perhubungan yang mengawal, jadi itu diperhatikan baik-baik supaya jangan ada yang lecet pokoknya. Ya, kalau dikasih ini juga disusun baik-baik sampai juga di sana nanti ya diturunkan baik-baik. Jangan mengeluh.
Ya Pak, kalau Pak Manggaukang kan sudah setiap pemberangkatan haji pasti beliau yang mengawal. Ya, jadi sudah sudah menjadi pekerjaan rutinitas tahunan. Ya. Kemudian kalau ada koper-koper kecil, ini juga yang biasa tercecer. Ya, diperhatikan baik-baik semuanya supaya barang-barang jamaah kita tidak ada yang tercecer. Nah, kalau laporan tadi Pak Kakang Depak, ini sudah ready, ya tinggal pemberangkatan saja. Ya, kemarin kita rapat di Kendari, ya, malah kemarin ada jamaah dari Kolut yang belum vaksin kedua. Saya kurang tahu nantinya kalau apa bisa terselesaikan ini. Syukurlah kita semuanya dari aspek kesehatan dan lainnya sudah ya terkendali. Ya, tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Kakang Depak dan Kabak Kesra, ya saya pikir ini sudah menjadi suatu pekerjaan kita. Ya, pada intinya ya mari kita memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, apalagi ya terutama persoalan transportasi nanti pemberangkatan dari Kolaka kemudian dari Pomala ke bandara. Nah, ini yang harus teman-teman yang membidangi perjalanan ini ya benar-benar dikawal dengan baik. Saya juga mengingatkan bahwa jangan kita juga melaksanakan tugas ya selalu kita lupa keselamatan pribadi kita, karena melaksanakan tugas ya biasa juga kita terlupa untuk keselamatan pribadi kita. Kemudian ya kenyamanan ya setelah di bandara. Ya, di sana juga nanti teman-teman yang terkait setelah tiba beristirahat di bandara, ya supaya juga panitia, teman-teman panitia diharapkan untuk semaksimal mungkin memperhatikan jamaah kita. Kemudian transportasi tadi sudah, kesehatan sudah. Ya, mudah-mudahan tahun ini jamaah haji kita semuanya bisa sehat-sehat walafiat sampai kembali di Kabupaten Kolaka mendapat gelar Haji Mabrur. Ya, kan ini saya bercanda ya, bercanda. Haji itu kan ada 4, Haji Mabrur, Haji Abidin, Haji Abu Bakar, Haji Mansur. Ya. Haji Abidin itu atas biaya dinas. Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya sebenarnya mau berangkat haji, tapi nanti kena Haji Abidin atas biaya dinas. Ya, ada juga dulu Haji Abu Bakar. Ya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada atas budi baik Golkar. Ya, mudah-mudahan saya juga yang berangkat haji kena Haji Mansur, halaman kena gusur. Ya, ini bercanda Pak ya, karena saya mau tutup nih. Iya, supaya kita. Ya, jadi beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kakang Depak, Kabak Kesra, itulah yang menjadi acuan pelaksanaan tugas kita. Ya, jadi kita tinggal memperhatikan secara seksama teman-teman yang diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, ya supaya kita lakukan dengan baik. Apalagi mengurus haji. Kalau kita mengurus juga yang belum haji Pak, ya sampai-sampaikan juga itu calon jamaah, titip-titip juga pesan, bilang doakan kan di sana. Ya supaya kita juga ya cepat-cepat juga berangkat ke sana. Ya, saya sering disampaikan teman-teman, kenapa belum berangkat ke jamaah haji, belum berangkat haji? Saya bilang belum waktunya bisa ya. Ya, kalau panggilan sudah lama nggak ada panggilan. Ya, hanya belum waktunya. Karena saya masih berdinas. Kalau sudah istirahat nih, ya supaya total full. Ya, kita beribadah, tidak ada lagi pikiran-pikiran. Ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita laksanakan tugas semaksimal
kepekaan, kepedulian. Mudah-mudahan kita semuanya melaksanakan kegiatan ini ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda selaku Wakil Ketua Umum Harian PPH Kabupaten Kolaka. Dan selanjutnya kita masuk pada tahapan dialog tanya jawab, mungkin berkaitan kejelasan, kesiapan dan hal-hal yang patut kita antisipasi berkenaan dengan kesiapan panitia secara umum masing-masing bidang. Karena itu di kesempatan ini saya beri kesempatan kepada kita semua ya. Mungkin tahap awal ada 3 dulu. Silakan dari Dinas Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR, yang terhormat Kandir Depak, yang terhormat PJ Sekda Kabupaten Kolaka dan Kabak Kesra, yang terhormat yang mewakili Kapolres dan Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mewakili dari Kepala Dinas sementara waktu sedang berada di luar daerah. Yang perlu kami tanyakan sesuai dengan pengalaman kemarin tentang pemberangkatan haji, utamanya dalam hal rekayasa lalu lintas. Di sini Pak, ketika para jamaah sudah masuk di bandara, yang kebanyakan itu pengantar. Biasanya satu desa itu satu orang yang naik haji yang ngantar satu desa. Nah di sini kita mulai menerima tamu, istilahnya tamu pengantar itu mulai jam 6 pagi itu sudah ada. Kami sudah menyiapkan sekitar 35 personil Pak. Pengamanan utamanya wilayah parkir di dalam bandara sampai di luar bandara. Dan ini pengalaman seperti kemarin ini cukup merepotkan karena ada 2 kali penerbangan. Yang mengantar pertama itu sudah masuk karena tidak mau keluar. Nah, nanti ini akan bermasalah lagi yang kloter kedua ini. Karena dia mau masuk tapi sudah penuh. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada penyelenggara bahwa kami menambah personil sekitar 35 orang untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang ada di dalam. Dan oleh karena itu kami minta juga bantuannya dari Polres dan Dandim untuk membantu kami. Karena kalau di dalam itu Pak, itu yang saya katakan tadi, utamanya ibu-ibu itu, kalau sudah selfie tidak tahu dia waktunya mau pulang nih, dan sudah tunggu lagi yang lain. Nah ini perlu kami ingatkan kepada teman-teman stakeholder yang lainnya agar kita kerjasama dalam hal rekayasa lalu lintas. Karena biasanya itu Pak, kadang itu pengantar parkirnya di luar, sehingga membuat macet itu. Kita sudah ingatkan supaya dia ke dalam, malah kita sudah buat parkir di luar bandara. Kita sudah kerjasama dengan teman-teman Kepala Desa Karang Taruna menyiapkan parkir di luar bandara untuk mengantisipasi banyaknya pengantar itu. Nah, itulah kami sampaikan barangkali untuk tahun ini kita menambah, kemarin kita 25 orang personil operasional di sana, sekarang kita tambah menjadi 10 jadi 35 orang Pak. Dan perlu kita ingatkan, kami juga tetap memungut PAD untuk masuk inilah sebagai aset kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Selamat pagi, izin saya Oka Pak dari Bandara Pak. Yang kami hormati Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Jabat sementara Sekda, Pak Kepala Kantor Kemenang dan Pak Abang Polres.
izin Pak, kami dari bandara tentunya sangat mendukung terhadap kegiatan pemberangkatan calon jemaah haji ini. Dan seperti kita ketahui, untuk di bandara tentunya ada ketentuan yang berlaku Pak, terutama ketika sudah masuk di area terminal. Dan dari kami mohon dapat diinformasikan apabila ada pejabat daerah ataupun panitia yang akan mengantar sampai ke dalam, sehingga kami bisa menyiapkan untuk pas tertentu, pas khusus untuk bapak ibu yang akan mengantar. Dan mohon izin karena kapasitasnya juga terbatas, mohon bisa dibatasi juga Pak untuk bapak ibu pengantarnya, jangan masuk semua yang kurang prioritas Pak, mohon izin. Nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman AMSEC untuk bisa diakomodir Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kalau ada di luar panitia misalnya yang akan juga bergabung di dalam, mohon juga dapat disampaikan ke kami. Untuk selanjutnya Pak, untuk pemberangkatan tadi saya kalau tidak salah dengar untuk daerah di sekitar bandara itu berangkat dari rumah masing-masing Pak. Tidak seperti tahun kemarin yang langsung satu titik pemberangkatan. Mohon izin Pak, seperti tadi Pak Ustaz sampaikan, karena anggota kami terbatas Pak, mohon dapat dibantu masalah untuk tambahan tenaga, terutama yang mengatur untuk teman-teman yang punya kendaraan Pak, kendaraan roda 4 dan roda 2 terutama. Dan mungkin yang hasilnya nanti Pak, hasil dari pengantar itu tadi yaitu berupa sampah-sampah Pak. Sampah biasanya yang sangat mendominasi ketika sudah selesainya pengantaran itu Pak. Mohon dapat dibantu dari teman-teman untuk pembersihan Pak ya. Mohon izin. Selanjutnya Pak, nanti kami juga dari teman-teman cleaning service juga ikut membantu Pak, karena kita tentunya ingin setiap pemberangkatan itu bersih kembali Pak, setiap penerbangan. Dan yang terakhir Pak, mungkin sekedar mengingatkan Pak, karena ini adalah penerbangan gabung reguler Pak ya. Jadi tidak ada tambahan khusus penerbangan untuk para jemaah haji. Apakah sudah dipastikan Pak untuk tiket mereka? Siapa tahu karena ini bergabung dengan reguler, takutnya ketika booking di online atau tidak ternyata penuh atau sudah tidak mendapatkan slot lagi Pak. Jadi mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman maskapai untuk memblok per pesawat itu berapa kuotanya. Terima kasih Pak. Sementara itu saja dari kami dari bandara. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Pak Kemenak Kabupaten Kolaka, yang saya hormati yang mewakili Dandim, yang mewakili Bapak Kapolres, yang saya hormati Kapak Kesra, yang saya hormati teman-teman pimpinan SKPD yang mewakili, serta seluruh undangan yang sama berbahagia. Izin Pak, kami mewakili Kadis Lingkungan Hidup karena sesuai disposisi surat yang kami terima untuk mewakili di kegiatan pada hari ini. Sesuai susunan kepanitiaan di pemberangkatan calon jemaah haji untuk Kabupaten Kolaka tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup menjadi koordinator bidang kebersihan, kemudian disusul dengan secara teknis kami selaku bidang pengolahan sampah dan limbah B3. Yang ingin kami sampaikan sesuai petunjuk atau pesan pimpinan kami, yang pertama
titik-titik mana saja yang harus kami intervensi tentang kebersihan. Yang sepengetahuan kami kemarin dipesan salah satunya adalah tempat pemberangkatan, sudah pasti. Tetapi ada informasi bahwa teman-teman bandara juga membutuhkan hal itu. Untuk itu kami mohon petunjuk teman-teman panitia, terutama Pak Sekda selaku pengambil kebijakan di pemerintahan Kabupaten Kolaka ini dalam rangka pemberangkatan calon jemaah haji. Kalau memang ini harus kami lakukan, ya tinggal kami laporkan pimpinan, kami juga bisa mengintervensi di bandara sana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon izin sekalian Pak, kalau ada dari Polres Pak, ada penyampaian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PJ Sekda Kabupaten Kolaka, yang kami hormati unsur pimpinan DPR Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Kakanda Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Pak Kapolrestra, para undangan sekalian yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang seyogianya pagi ini Pak Kapolres yang menghadiri karena beliau ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan di Kendari, sehingga disposisinya beliau menyampaikan agar saya mewakili beliau dalam kegiatan rapat persiapan pemberangkatan jemaah calon haji hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan tugas kami di Polres Kolaka untuk kegiatan pengamanan, baik itu pengamanan pada kegiatan start pemberangkatan maupun pada saat pengawalan. Kami dari Polres Kolaka akan menyampaikan bahwa untuk persiapan voting anggota yang akan melaksanakan pengamanan pada tempat start maupun pada tempat pemberangkatan di bandara, kami estimasi sampai dengan 75 orang. Ya, estimasi 75 orang, karena itu seperti yang disampaikan tadi Pak PJ Sekda, mohon izin. Karena kalau yang calon jemaah hajinya tidak ada masalah, ini hanya 354 orang. Tapi yang jadi masalah adalah yang mengantar ini. Satu orang calon jemaah haji yang berangkat, yang mengantar kadang-kadang itu 5 orang atau mungkin bisa sampai 10 orang, karena mereka itu berangkat satu mobil kadang-kadang. Nah, ini agak susah diurai, karena kalau tidak kita siapkan maksimal, nanti yang jadi kendala itu adalah pertama mungkin di tempat pemberangkatan sampai di bandara sana, ya, sampai di bandara. Sehingga kami minta bantuannya juga dari Disub dan panitia terkait untuk mengkomunikasikan ini. Mungkin kalau hari ini kita rapat persiapan, mungkin ke depan akan kita bisa komunikasi melalui handphone terkait teknisnya. Nah, siapa tahu mungkin ada informasi-informasi yang berkembang setelah rapat ini, kita bisa komunikasikan bersama untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pelaksanaan pemberangkatan, ataupun mungkin untuk meniadakan adanya kerawanan lalu lintas seperti itu, ya. Untuk dari gambaran umum terkait kesiapan plotting anggota kami sekitar 75 orang. Ini bisa bertambah tergantung dari hasil perkiraan anggota kami di lapangan, ya. Barangkali dari kami sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Wakil DPRD Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak PJ Sekda Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Kesra, juga Bapak-Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Intinya pada pelaksanaan rapat pemberangkatan jemaah calon haji untuk jajaran Kodim Kolaka, makanya kami panggil dari Koramil 07 Watu Bangga, kebetulan bandara wilayahnya di sana, kami hadirkan ke sini. Itu dilibatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan di bandara, Pak. Ya, kami sudah koordinasi tadi untuk personil Koramil 07 Watu Bangga dilibatkan semua, kecuali yang melaksanakan jenis dalam yang piket pada hari Senin. Nah, semuanya sudah ke sana. Seperti kemarin juga mereka sudah membantu berkoordinasi dengan petugas di bandara, baik dari bapak-bapak kepolisian, ya bapak-bapak dari Dishub dengan yang terkait. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan pemberangkatan calon jemaah haji. Saya kira itu yang kami sampaikan pada rapat koordinasi hari ini. Apapun nanti dalam pelaksanaannya, apabila ada kendala di lapangan, tolong nanti kami akan koordinasikan dengan Danramil 07, Pak. Karena ya beliau kebetulan yang punya wilayah di sana, dan ada juga anggota yang ditugas khusus di bandara, Pak. Itu. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan lancar, Pak. Itu yang kita harapkan. Amin. Demikian, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, yang terhormat yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak yang mewakili Dandim Kabupaten Kolaka, yang terhormat yang mewakili Pak Kapolres Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak Kamenak Kabupaten Kolaka, yang terhormat tamu yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, saya ya. Saya minta kepada bapak-bapak pengurus atau panitia, tolong ini snack dari keamanan, baik kepolisian, TNI, perhubungan dan lain-lain sebagainya, supaya diperhitungkan dengan baik. Jangan-jangan ada yang tidak kebahagiaan. Saya mohon maaf, ini tiap tahun Pak, tiap tahun kita lakukan ini, kenapa tidak pas ini? Kenapa tidak? Masih banyak yang tidak kebahagiaan. Kenapa saya begini? Karena pertama, 2 penerbangan minta tolong pertama, kedua, dan 3 masing-masing 2 penerbangan. Ini sampai sore Pak ini. Jadi keamanan tolong diperhatikan. Saya mohon maaf ya. Ya, masalah kebersihan insya Allah kami bekerja sama dengan pihak kebersihan tadi dari pemerintah desa dengan pihak bandara, dan juga teman-teman kasihan anak bandara itu tolong diperhatikan juga. Iya. Nah itu insya Allah dari kami sebagai pemerintah desa Nanggetada, mohon maaf bila ada kekeliruan kami, mohon maaf. Kami akhiri dengan hamdan wa syukurlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung pada intinya saja Pak, bahwa tadi Kepala Desa Nanggetada yang sudah membicarakan tentang konsumsi. Ya, saya panitia PPH dari Kementerian Agama yang menjadi sasaran utama, karena mungkin saya yang paling dikenal. Ya mohon maaf Pak, ya mungkin semua permintaan itu Pak ini tidak cukup, Pak Ulat tidak cukup. Ujung-ujungnya saya begini Pak, mungkin di tempat ini kepada seluruh stakeholder dari dinas yang terlibat, mohon dilaporkan berapa personil yang diturunkan Pak. Jangan berubah-ubah, karena ini catering Pak,
bukan dimasak di rumah di Sintang kita, catering. Mohon izin mewakili Pak Kapolres, karena saya, beliau paling kenal saya walaupun mungkin nama saya kadang lupa. Pernah di tahun berapa itu Pak, laporan dari teman kepolisian 60 yang turun 90. Kalau begini apa yang terjadi? Karena memang saat itu Pak kan langsung di drop di sana jamaah haji. Jadi mohon laporan personil yang turun Pak jangan berubah maupun dua. Kalau berubah bertambah, mohon dilaporkan secepatnya. Inilah Pak Desa yang menyebabkan banyak yang tidak dapat. Terkadang kami mengatakan biarkan kami tidak makan, yang penting tim keamanan makan Pak. Mereka berpanas-panas di luar. Berapa lantas Pak? Berapa dari pengamanan? Pol PP berapa yang turun? Tadi sudah ada perhubungan 35. Mohon izin teman di TNI. TNI berapa Pak? POM berapa? Itu kan kanan lain Pak. Polres laporkan, apakah sudah dilaporkan personil Polres atau termasuk Kapolsek Tanggeta dan termasuk Kapolsek Batubangga? Itu kadang tidak. Kadang tidak Pak. Itu hanya Kapolres Pak. Bingung kami Pak, bingung. Mau dikasih apa? Nah ini sudah perhitungan sesuai jumlah. Di situ tertulis polisi. Dia tidak mengatakan polisi Tanggeta, polisi Batubangga. Jadi mohon izin wakil Kapolres, kalau melaporkan polis secara keseluruhan Pak, mohon izin, mohon maaf. Ya, kami ini persoalan makan Pak, persoalan krusial ketika orang lapar. Karena di sini. Ya. Dan kami mau berbuat apa Pak? Tidak sama dulu. Dulu dimasak di sana Pak. Ya, 60 datang Pak Kabainten. 90 Pak, siap mana? Nanti kami siapkan. Kita mau bilang apa Pak? Tukang masak siapkan cepat. Polisi personil sekian. Ya, teknis. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat karena ini hari Jumat dan sepikir masih banyak yang kita mau agendakan pada kesempatan ini. Sesuai dengan SK, kebetulan saya di koordinator terkait dengan barang jamaah Pak. Saya melihat bahwa setelah saya mendengarkan dan mengidentifikasi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama, prinsip penanganan barang jamaah itu adalah terkait dengan masalah keamanan dan kenyamanan jamaah haji. Identifikasi pertama tadi ada sekitar 111 jamaah lansia, sehingga tepatlah apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Haji bahwa semua nantinya koper dan tentengan itu akan diberangkatkan secara bersamaan. Namun yang kedua perlu kami sampaikan khususnya juga dalam bidang transportasi bahwa koper yang ada sekarang ini berbeda dengan koper yang lalu. Kalau koper yang tahun lalu itu Pak sifatnya ataukah bentuknya kain, jadi bisa mengecil bisa membesar. Tetapi sekarang koper ini memang sudah berbentuk travel bag, jadi walau sedikit isinya tetap ukurannya. Jadi itu juga yang perlu barangkali diperhatikan. Terus yang kedua terkait dengan distribusi koper ini tanggal 5 sampai tanggal 8. Kalau mungkin hemat saya kalau bisa di efektivitas kira-kira kita pastikan saja biar 1 hari saja supaya baik dalam sisi personil maupun dalam sisi penanganan lainnya. Terus yang kedua, karena ada pemberangkatan di tanggal 8, 9, 10, maka porsi koper itu secara efektifnya apakah ada negosiasi dengan pihak embarkasi atau pihak asrama haji Sudiang supaya koper itu barang itu bisa langsung atau bagaimana? Kenapa kalau tidak? Kalau misalnya adalah singgah di Pondok Madinah maka perlu ada lagi tambahan transportasi distribusi ke
asrama haji ketika terjadi penerimaan di sana. Nah, ini hal-hal yang perlu barangkali kita perhatikan. Tetapi kalau memang misalnya ada terkait dengan keamanan, bisa langsung kopot dan tintingan itu langsung ke asrama haji. Itu saja barangkali terkait dengan keamanan dan kenyamanan jemaah haji terkait dengan barang ini, karena barang itu sangat penting artinya dalam rangka pelaksanaan ibadah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kita coba respon beberapa masukan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dishub, ya, persoalan rekayasa lalu lintas. Yang terpenting bahwa kalau ini yang mau dilakukan, ya memang harus kerja berat. Sebab mulai dari pemberangkatan ya harus sudah diketahui berapa jumlah kendaraan yang berangkat, sehingga di perjalanan kawal oleh teman-teman dari kepolisian ya sudah terhitung dan bisa diamankan, kemudian sampai di tempat parkiran. Nah, ini juga memang menjadi sesuatu pekerjaan berat, karena kalau mau diparkir di luar yang mengantar tidak dapat kok PAD, jadi pasti suruh dulu masuk, dulu masuk lewat pos. Ya kan saya juga pelaku, ya, jadi itu Pak Sek. Kemudian diarahkan ke tempat parkir yang telah nanti disiapkan. Yang penting komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Intinya 3T, cepat, tepat, tuntas. Ya. Kemudian dari pihak bandara, nah ini memang menjadi keseriusan betul, karena ini bandara. Ya, pasti kita terlena hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi dengan ratusan orang yang bergerombol di situ. Nah, jadi harus memang kita penuh dengan kewaspadaan. Kemudian pejabat ya, daerah yang mau masuk ke dalam, ya, supaya nanti teman-teman panitia disampaikan. Kalau saya pasti tidak masuk karena tidak bisa merokok orang di dalam. Ya, kan pejabat kan juga, tapi saya tidak masuk karena Pak tidak bisa merokok. Paling saya cari Pak Desa, Pak Camat, di mana kita pergi ngopi. Ya. Jadi saya tidak masuk dalam. Ya, nanti teman-teman panitia ya supaya menjadi perhatian, ya kan juga ada panitia yang mungkin nanti keluar masuk, ya nanti ya supaya ke bandara nanti ya tidak jadi bulan-bulanan juga diapalah ya, yang penting pihak bandara sudah memberikan dukungan sepenuhnya. Kemudian ya panitia ya mempersiapkan halo-halo, ya jangan nanti tidak memakai apakah yang digantung-gantung itu, ya mikrofon harus dibawa itu supaya lebih cepat terdengar oleh masyarakat. Kemudian ya tali pembatas nanti diadakan ya, supaya pihak pengantar tidak menyerobot masuk, karena kalau tidak dibatasi ini, pasien teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari TNI mau diambai perempuan, tidak diambai, tidak mau mendengar. Nah, itu tadi yang sampaikan yang mau Pak Kapolres. Ini nanti lagi dianggap kita apa. Kemudian kebersihan,
saya kira sudah pulang Pak yang mewakili Kadis Lingkungan Hidup. Ya, turunkan personil juga di sana. Ya, sekalipun sudah ada Pak Desa, pihak bandara. Ya, kalau berapa pemberangkatan 354 per hari, ya itu tadi, itu kan jamaah. Yang pengantar itu pasti membawa kinolog. Nah, itu yang bikin, karena bandara ya selesai pemberangkatan steril, tidak bisa kita simpan bahwa menunggu atau nanti selesai pemberangkatan steril, kebersihan, kemudian datang lagi yang lainnya. Kemudian iya, kalau penerbangan untuk memblok nanti urusan panitia. Kemudian pengawalan, ya yang terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Desa, Pak Ustadz, ya ini menjadi suatu krusial buat kita ya supaya nanti persiapkan dengan baik-baiknya, komunikasikan dengan pihak Polres, pihak TNI, Dishub, ya itu tadi, karena biasa ada gerakan tambahan lah. Ya, teman-teman juga yang dari ASN, ya, yang pengantar lagi, yang biasa juga mau, padahal tidak ada porsinya kepanitiaan. Ya, ini juga ya, jangan KKN masalah snack ya. Nah, karena biasanya juga begitu, tidak dikasih lagi pedoko. Nah, jadi teman-teman juga ya saling. Yang penting ya teman-teman yang bekerja khususnya dari TNI, Polres, Perhubungan. Nah, ini tadi ada ditambahkan lagi Pol PP ya. Nah, itu lagi. Jadi memang harus dikalkulasi baik, dan pihak panitia ya supaya aman, ya tolong yang hadir pada hari ini ya supaya berkomunikasi berapa pastinya yang turun personil, supaya Ustadz Nasrullah tidak ditanya terus. Ya kalau saya mau mereka bersembunyi nanti kalau pelaksanaan tidak mau ditanya. Ya, saya sudah pimpin rapat hari ini. Ya, kemudian pemberangkatan ya barang jamaah ini nanti Pak Kakak yang memberikan penjelasan secara teknis. Apa nanti langsung masuk setelah tiba di Makassar, langsung masuk di bandara nanti di tempat penitipan diamankan, atau tersimpan dulu nanti pemberangkatan, sebelum pemberangkatan 1 hari atau berapa saat baru dimasukkan. Ya, ini beberapa hal yang sampaikan teman-teman ya, supaya dikomunikasikan, koordinasi, kolaborasi ya. Ya, hal-hal yang menjadi pengalaman buat tahun-tahun yang lalu jangan lagi dijadikan pengalaman tahun depan. Nah, itu. Kita kan biasa kalau sudah mulai agak tegang, oh iya Pak, kita jadikan pengalaman. Mudah-mudahan tahun depan menjadi pengalaman lagi. Jadi kalau hal-hal yang begini ya supaya hilang lagi itu, supaya ada lagi masalah baru, nah itu lagi yang dicarikan solusi. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya kira penjelasan dari Pak Sekda ini sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Tapi ya saya kira ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan perhubungan Pak untuk pengamanan, tentang pengawalan barang ke Makassar. Saya kira ini setiap tahun ada, nanti dikomunikasikan dengan panitia. Biasanya 2 orang Pak ya, bisa 2 orang, nanti kita koordinasi tersendiri kapan berangkat, kemudian bagaimana dan lain-lainnya ya. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengamanan, saya kira ini juga secara keseluruhan Pak, dari Perhubungan, dari Polres dan dari Kodim ini, saya kira perlu ada
Pak untuk kita bicara khusus terkait dengan jumlah personil yang akan diturunkan. Karena ini berkaitan dengan konsumsi, saran Pak Desa dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini perlu ada dari perhubungan, dari Polres, dari Kodim dan dari Pol PP bahkan. Kalau bisa nanti kita mungkin cari waktu, kalau bukan hari ini nanti siapa yang bisa kami hubungi untuk kami undang, kita bertemu khusus ya. Nanti minta tolong Pak kalau ada nomor yang bisa kami diberikan ke panitia untuk kami hubungi. Ya. Biasanya dari POM ada Pak. Ya. Supaya sekaligus Pak kami bicarakan terutama ini penugasan personil yang akan turun. Ya. Ya. Kalau kebersihan mungkin saya kira khusus pengamanan saya dulu ini Pak, kita pengamanan. Ya. Pengamanan dulu Pak. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan di bandara ini, Panja akan mengatur masuk ruang tunggu Pak, ini memang sangat terbatas. Nanti kami akan koordinasikan berapa pas yang bisa diberikan untuk teman-teman panitia. Yang pasti nanti karena pelepasan jamaah haji itu dilaksanakan di Masjid Agung, di bandara sudah tidak ada kegiatan pelepasan. Di sana begitu jamaah tiba, ya, nah bos itu langsung masuk ke ruang tunggu. Apalagi tidak ada lagi barang-barang bawaannya, tidak ada koper, tidak ada tas tentengan. Jadi hanya tas paspor yang mereka bawa langsung diarahkan nanti ke ruang tunggu. Kalaupun nanti mana beberapa panitia harus masuk karena bayar siapa untuk membantu mungkin orang-orang tua kita sampai di ruang tunggu. Jadi tidak ada lagi cara pelepasan di sana. Sampai beberapa tahun yang lalu, kita sudah mulai tahun lalu Pak. Jadi pelepasan sudah di Masjid Agung. Tidak ada lagi kegiatan pelepasan di bandara. Jadi begitu jamaah tiba langsung masuk ke ruang tunggu. Ya mungkin proses checkingnya ada panitia nanti yang ngurus itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan tiket ini booking, karena tadi dari Kak Bandara menyampaikan karena ini bukan charteran, bukan booking satu pesawat, jadi ada penumpang reguler yang ikut. Perlu kami sampaikan untuk tanggal 8 pagi itu sejumlah 28 orang. 8 orang, jamaah 25, 33 orang Pak, 33 orang. Jamaah 25, kemudian panitia 8 orang. Untuk siang itu sejumlah 72 orang. 72 orang, jamaah 67 orang, panitia 5 orang. Untuk tanggal 9 pagi sebanyak 67 orang, jamaah 63 dan panitia 4 orang. 9 siang 72 orang, jamaah 68, panitia 4 orang. Kemudian tanggal 10 pagi itu berjumlah 72 orang, panitia 68, jamaah 68, panitia 4 orang. Kemudian tanggal 10 siang itu sejumlah 70 orang, jamaah 63 orang, kemudian panitia 7 orang. Jadi semua jamaah dan panitia sudah ada bookingan tiket Pak. Tiket untuk jamaah dan panitia mau berangkat ke Makassar itu teman-teman sudah mengurus dan sudah di booking tiketnya. Ya. Sudah tuntas kalau itu Pak. Kemudian terkait dengan pengaturan parkiran, saya kira ini rekayasa di dalam nanti teman-teman dari perhubungan kerjasama dengan
Polres untuk mengatur ini. Untuk kebersihannya, selama ini yang bertanggung jawab untuk kebersihan di sana mungkin dari pihak bandara langsung, termasuk yang di Masjid Agung itu yang bertanggung jawab untuk kebersihannya itu langsung panitia masjid yang ada di Masjid Agung. Kalaupun nanti ada bantuan yang turun mungkin mengkoordinir dari dinas lingkungan hidup, saya kira ini bisa kita lakukan dan perlu kita dikoordinasikan khusus ya untuk ini. Jadi tempat start jamaah di Masjid Agung Pak, tanggal 8 tadi sesuai dengan jumlah yang ada ini. Kemudian nanti titik terakhir itu di bandara. Selama ini yang kami lakukan kebersihan itu tadi, jadi di Masjid Agung itu adik-adik panitia di sana, pengurus masjid. Kemudian di bandara teman-teman dari pihak bandara yang langsung menangani kebersihannya itu. Kemudian terkait dengan dari Pak Desa, snack ini memang kalau bicara snack dan konsumsi itu sepertinya memang tidak pernah cukup Pak. Mohon maaf Pak Camat, kalau Pak Camat kita ada. Jadi tidak pernah cukup Pak. Kenapa tidak pernah cukup? Seperti apa disampaikan oleh Pak Nasrullah BPH, pengalaman setiap tahun. Jadi di rapat dan di pertemuan khusus kita itu sudah kita tetapkan jumlahnya sekian, tetapi nanti di lapangan itu akan biasa bertambah tanpa panitia tahu berapa tambahannya, itu panitia tahu. Oleh karena itu saya kira kami mohon nanti di rapat khusus kita ini perlu ada ketegasan berapa perhubungan, berapa Pol PP, berapa dari Polres, dari Kodim dan POM, itu perlu kita, sehingga nanti tidak ada yang mengeluh. Ya, pengalaman tahun lalu itu menambah terus. Nah masalahnya tadi karena bukan dibakar di sana, dari sini, dari catering sini. Nah, sehingga kadang panitia yang korban biasa, ada teman-teman yang ya terpaksa kita harus berikan teman-teman yang pengamanan karena mereka bertugas di luar. Nanti adik-adik panitia ya nanti bagaimana caranya, ikat perut dulu, dikasih kencang, ikat pinggang dan sebagainya. Dan saya kira ini kita akan berupaya. Ya. Tolong diperhatikan juga di pihak teman-teman perhubungan kasihan. Iya, termasuk kotorannya, padahal mau makan tidak bisa dia. Karena tidak kebagian di pihak bandara itu kasihan. Semua tiap tahun saya perhatikan. Iya, ya termasuk. Seingat saya itu jadi untuk konsumsi dan snack itu sudah di plotting memang berapa dari perhubungan, berapa dari Polres, berapa dari Kodim dan dari Polda, sudah dari bandara bahkan ada. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian ini nanti kalau ada pasti banyak kekurangan panitia ini karena banyak keterbatasan. Makanya saya bilang perlu kita pertemuan khusus Pak, ya karena banyak sekali keterbatasan. Tahun ini ada beberapa hal yang poin-poin itu yang kita hilangkan. Jadi saya kira ini. Kemudian untuk barang ini pengumpulan barang Pak tanggal 5 mulai. Sebenarnya kami minta ke jamaah itu tanggal 7. Dan kemarin waktu kami rapat dengan jamaah, ada yang mengusulkan jamaah yang jauh itu kalau bisa pada saat pelepasan tanggal 5 mereka sekaligus bawa barangnya. Sudah jarang masalah. Nanti bawa saya di kantor, kami tampung keamanannya di kantor insya Allah. Ya. Jadi kita kasih deadline waktu itu 5 dan 6. 5 dan 6 pengumpulannya, tanggal 7 itu sudah dimuat 8 pagi sudah menyeberang. Nah, itu. Jadi jamaah semua ini sudah tahu, mudah-mudahan tidak ada lagi jamaah yang lupa. Ya, lupa kesepakatan kami dengan jamaah. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, sisa nanti mungkin terkait dengan panitia, dikat panitia ada siapkan tiket kendaraan, insya Allah nanti kita koordinasikan dengan teman-teman dan panitia, stiker kendaraan panitia dan stiker kendaraan jamaah. Biasanya kami bagikan Pak, setiap jamaah satu stiker.
Satu stiker. Jadi kalau ada yang ke sana ya hanya satu mobil yang pakai stiker. Sehingga nanti teman-teman perhubungan sudah bisa, oh kira-kira hanya sekian ini mobil. Kalau ada mobil-mobil lain itu urusan perhubungan. Perhubungan. Jadi yang kami berikan stiker itu satu jamaah satu stiker, Pak. Ya, kalau dia suami istri maka dia dapat 2 stiker. Iya. Apalagi biasa juga ada yang bikin sendiri itu, Pak. Jadi ada tanda khusus nanti stiker panitia, ada yang dibuat oleh panitia. Ya, panitia dan jamaah. Nanti untuk bandara mungkin nanti kita koordinasi, Pak, bagaimana teknisi bandara, dan mudah-mudahan kalau bukan hari ini atau hari Minggu, kalau teman-teman berkenan itu mungkin bisa kita ke bandara, survei di bandara untuk persiapan di sana, bisa di bandara. Saya kira ini, terima kasih atas segala perhatian. Kalau mungkin dari kesehatan sudah, karena kesehatan ini nanti akan ada yang berangkat, Pak, ada yang mendampingi jamaah. Dari tanggal 8 sudah ada orang kesehatan bersama dengan jamaah. Kami minta itu setiap penerbangan kalau bisa ada medis di situ, sehingga nanti kondisi kesehatan jamaah tidak hanya di penerbangan di pesawat, tapi nanti pada saat mereka berada di pondokan tempat transit itu, teman-teman, ya. Sebab nanti embarkasi bertanggung jawab itu setelah diterima resmi, itu sudah urusan embarkasi. Sebelum diterima resmi itu masih urusan PPIH kabupaten dan kota. Ini saya kira Pak ada masukan dari Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh rekan-rekan PPIH Kabupaten Kolaka, yang pertama yang saya ingin sampaikan sebelum acara ini ditutup terkait dengan kepanitiaan, tadi kita sudah panjang lebar telah menyelesaikan semua terkait dengan pelayanan jamaah, Pak. Saya baru menyadari kemarin setelah proses pemantapan regu dan rombongan, setelah melihat secara langsung keadaan di lapangan, alhamdulillah ternyata karena saya masuk di kloter, di rombongan saya itu hampir mayoritas princes dan para purnawirawan dan purnabakti. Ya, kalau bisa dibilang 60-70% itu berada di rombongan saya, para lansia. Oleh itu, saya di sini meminta secara khusus untuk adanya pelayanan khusus bagi mereka ini terkait dengan pelayanan baik pada saat pelepasan di Masjid Agung maupun ketika berada di bandara, misalnya di bandara. Karena mengingat ketika mereka berada di bandara itu tak lepas-lepasnya itu para pengunjung, para pengantar, meskipun dia bukan pengantarnya, itu tidak berhenti untuk bersalam-salaman atau bahkan lain sebagainya. Namun sesungguhnya di jamaah butuh istirahat penuh guna mempersiapkan ibadahnya nanti di sana. Oleh itu, ini ada rekan saya dari Dinkes mohon pelayanan khusus, apalagi itu jamaah berada di rombongan saya, berada di penerbangan kedua di tanggal 9. Jadi mungkin ada penanganan khusus bagi mereka, ya, karena kebanyakan di situ adalah para purnawirawan. Terakhir, saya mendoakan kepada seluruh rekan-rekan PPIH agar tidak semata menjadi PPIH di tanah air ini. Insya Allah, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian akan juga menjadi tamu-tamu Allah bersama dengan para jamaah. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ila sabila. Kalimat ini tidak menjadi bagi para jamaah melainkan untuk kita semuanya, dan kita insya Allah akan dimampukan semuanya untuk menunaikan ibadah haji Baitullah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Wakil DPR Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Depak Kabupaten Kolaka, serta para undangan yang telah hadir untuk memenuhi undangan pada hari ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kendari, wilayah kerja Bandara Saniani Bandara Pemalang. Terima kasih atas undangannya, karena ini pertama kali kami bergabung untuk mengikuti undangan persiapan pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Kolaka. Yang pertama,
untuk mengingatkan kembali informasi dari teman yang ada di embarkasi untuk salah satu persyaratan calon jamaah haji yang akan berangkat itu minimal untuk vaksinasi meningitis itu minimal 10 hari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Jadi tolong diperhatikan kembali untuk beberapa jamaah-jamaah tambahan yang tadi sudah dijelaskan Bapak Kepala Kantor. Ada sekitar list yang kami dapatkan dari kantor kesehatan pelabuhan itu ada sekitar 352 orang, tetapi kemudian ada 10 orang cadangan, dan yang terakhir tambahan ada 30 orang. Jadi izin mohon untuk segera dilakukan pemeriksaan kesehatan, mengingat untuk persyaratan istiqoah dari calon jamaah haji ini minimal telah divaksinasi meningitis 10 hari sebelum keberangkatan. Kemudian untuk dilakukan pengecekan kembali untuk vaksinasi COVID, karena sekarang untuk dinyatakan istiqoah itu harus sudah minimal mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu dengan dosis kedua. Jadi untuk vaksin dosis pertama itu tidak dilayani. Kemudian yang kedua itu untuk beberapa jamaah haji yang membutuhkan peralatan khusus, misalnya kursi roda, tadi sudah dijelaskan dari Bapak Kandepak bahwa tidak ada jamaah haji yang membutuhkan. Tetapi kemudian mana tahu ada jamaah haji yang memang membutuhkan, kami di bandara telah menyiapkan kursi roda, satu dari pihak bandara, satu dari kami kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian untuk beberapa jamaah-jamaah dengan resiko tinggi, menjawab dari pertanyaan Bapak, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Setiap tahun, setiap pemberangkatan jamaah haji itu kami menyiapkan posko kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Jadi di dalam bandara itu memang kami disiapkan ruangan khusus untuk karantina kesehatan. Jadi sebelum pemberangkatan jamaah haji memang kami ada di sana. Tetapi pada saat pemberangkatan jamaah haji kami tetap melayani, baik itu untuk calon jamaah haji maupun untuk penumpang reguler yang akan berangkat melakukan penerbangan. Kemudian biasanya posko kesehatan itu kami bekerja sama dengan petugas dari Puskesmas Tangketada. Jadi kami bukan cuma beberapa orang, nanti persiapannya itu Pak, kami akan standby 3 orang di sana, termasuk 1 ambulans dari kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian ada juga ambulans yang disiapkan dari pihak bandara. Kemudian petugas kami ada 3 orang, 1 perawat, 1 sanitarian, dan 1 admin. Kemudian nanti mungkin akan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Tangketada juga setiap tahunnya bersama-sama dengan kami menyiapkan posko kesehatan untuk para jamaah haji. Tetapi itu bukan, posko kesehatan itu bukan cuma untuk jamaah haji saja, tapi juga bisa diperuntukkan untuk petugas-petugas, mana tahu ada yang kelelahan, atau mungkin ada yang ingin dilakukan pemeriksaan, misalnya mau deteksi atau apa, silahkan masuk ke dalam ruangan bandara, kami selalu siap menyiapkan. Kemudian di dalam ada juga ruangan observasi, mana tahu ada yang pingsan atau apa, silahkan masuk mencari kami di dalam ruangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dari Pak Haji Madi memang tadi rasanya 111 orang di atas 65 tahun. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua kita di PPIH menyiapkan diri untuk pelayanan mereka, baik ketika pelepasan di Masjid Agung maupun setelah berada di bandara. Tadi dari KKP kita sudah menjawab Pak, ada posko kesehatan di sana, ada kursi roda sudah disiapkan. Karena sampai hari ini belum ada jamaah yang melapor mau bawa kursi roda, belum ada sampai hari ini. Saya tidak tahu kalau besok atau beberapa hari kemudian. Kemudian selanjutnya untuk vaksin meningitis ini untuk jamaah kita Kabupaten Kolaka semua sudah aman. Sudah Pak? Sudah aman. Kecuali yang cadangan yang belum dipasang ini belum. Insya Allah begitu ada keputusan dirjennya langsung kami bergerak untuk mempersiapkan itu dan berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Vaksin COVID dosis 2 saya kira juga semua, artinya hasil rapat kami dan koordinasi kami dengan teman-teman Dinas Kesehatan, termasuk di KKP semua sudah tuntas ini.
kursi roda terima kasih. Ya, kami sudah tahu kalau di sana ada Pak Kabandara, ada satu dari KKP 1. Mudah-mudahan ini tidak terpakai. Mudah-mudahan tidak terpakai. Ya, mudah-mudahan. Kemudian yang terima kasih ini juga posko kesehatan bandara. Saya kira ini sekalipun bukan musim haji tetap ada ini posko. Jadi kami panitia Pak Sekda ini ya nanti kalau tiba di sana jangan heran kalau kita cari. Ya saudara diperkenalkan bisa kita cari. Saya juga nanti cari Pak Kabakesa juga nanti cari di sana. Ya. Saya kira ini cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya hari Jumat. Nanti kalau ada hal-hal tertentu untuk kita koordinasikan, saya kira ini bisa kita komunikasikan di sekretariat kami ada di bawah di lantai bawah dan teman-teman di Kesra. Jadi untuk pemberangkatan pemulangan jamaah haji itu teman-teman dari Kesra dan Kemenak ini bersama untuk memberikan layanan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, sebagai bagian integral dari rapat kita ini, saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan intisari pertemuan kita, tapi saya tidak mengulas karena rata-rata sudah jelas, mulai persoalan yang disampaikan Dinas Perhubungan, ya. Kemudian dari penanggung jawab pihak bandara, mohon izin kepala bandara, ya. Lingkungan hidup dari Polres, Kodim, Pak Kades, Anggetada, dan lain-lain. Saya mohon izin hanya mempertajam saja hal yang sangat krusial. Ini berkenaan dengan mobilisasi jamaah ketika masuk bandara. Seperti dikatakan Pak Kepala Kantor tadi, lazimnya, dan ini bagian dari hal yang formal, bahwa ID card itu menjadi satu tanda otentik. Ya. Yang kita tidak inginkan, tapi saya mohon maaf ini, karena ini biasa terjadi. Mohon maaf sekali lagi, tidak boleh terbit itu tanda pengenal abal-abal. Ini kita pertegas, termasuk stiker kendaraan. Karena pengalaman ini Pak, stiker itu kan normalnya itu jelas dilem. Ada kasus fotokopi di lamban. Ini perlu penegasan ini supaya tidak ada. Dan ini yang membantu bapak-bapak kita yang ada bertugas di bandara. Kemudian termasuk pada saat safety-nya jamaah ini, seperti yang disampaikan Pak Haji Juma tadi, mohon izin. Jadi ada area safety memang yang tidak boleh lagi masuk selain jamaah. Dan pemahaman saya ini mungkin perlu penjelasan nanti teman-teman di sekretariat dengan pihak bandara supaya kita ini tidak ada yang gesekan-gesekan yang tidak bagus, ya, utamanya dengan teman-teman PPH, ya, termasuk dengan pihak bandara. Ini kan harus jelas siapa yang bisa masuk mengantar ke dalam. Ini supaya jelas. Jangan nanti ada yang kelak, saya ini panitia harus termasuk. Tidak semua panitia harus masuk di bandara. Ya, jadi di area tempat menunggunya jamaah ini, itu saya kira yang perlu kita pertegas, kecuali yang sudah dapat otoritas dari pihak atas bandara sendiri. Ya, dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan, ya, memudahkan, melancarkan semua tugas dan tanggung jawab kita. Tidak ada satu kurang apapun dan kita semua sehat, ya, dengan rahmat Allah tentunya. Amin. Dengan mengajak kita semua melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sembari saya sampaikan terima kasih atas perkenan dan kehadiran kita semua. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi insya Allah jamaah dari Kabupaten Kolaka ini untuk tahun ini itu berjumlah 354 orang secara keseluruhan, baik itu dari segi dokumen maupun persiapan secara perorangan jamaah itu sampai hari ini kita sudah katakan bahwa semua sudah siap. Jadi untuk kesehatan, jadi teman-teman dari dinas kesehatan, baik itu vaksin meningitis maupun vaksin COVID untuk dosis 2 itu
semua sudah selesai, bahkan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan kartu kesehatan itu juga semuanya sudah tuntas. Kalau kopernya sendiri kapan rencana diberangkatkan? Kalau koper jamaah haji, insya Allah sesuai dengan kesepakatan kami dengan jamaah haji, itu koper akan dikumpul di kantor ini Kementerian Agama pada mulai tanggal 5 sampai tanggal 6. Tanggal 7 itu kita sudah muat kopernya, tanggal 8 pagi menyeberang. Insya Allah sesuai dengan perjanjian kami dengan pihak ekspedisi itu tanggal 10 pagi semua barang jamaah itu terjadi koper atas dasarnya itu sudah tiba di Makassar. Jadi untuk pemberangkatan hasil koordinasi dan petunjuk dari Bapak Bupati bahwa untuk pelepasan jamaah haji secara keseluruhan itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 bertempat di Masjid Agung daerah Umah. Kita upayakan jam 8 pagi itu sudah acara pelepasan dilaksanakan dan sudah kami mengimbau jamaah jam 7 paling lambat itu sudah harus berada di Masjid Agung daerah Umah. Berangkatan di jamaah kita akan berangkatkan selama 3 hari, tanggal 8 pagi 1 kali penerbangan, kemudian siang tanggal 8 1 kali penerbangan, tanggal 9 pagi dan siang masing-masing 1 kali penerbangan, dan tanggal 10 pagi dan siang juga masing-masing 1 kali. Startnya di mana, Pak? Kita start untuk jamaah dari Kecamatan Wuiminda, Kecamatan Wolo, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Kulaka, dan Kecamatan Dulako. Semua titik startnya itu di Masjid Agung daerah Umah. Kemudian untuk jamaah dari Kecamatan Baula, Pomalaa, Tangketada, Polinggona, Watu Bangga, dan Kecamatan Tohari, semua start dari rumah masing-masing menuju bandara. Untuk pelayanan untuk jamaah lansia, adakah pelayanan khusus dari untuk layanan jamaah lansia? Kami hanya berupaya untuk mendampingi pada saat mereka berada di tempat start di Masjid Agung, pada saat mau naik bus, kemudian pada saat turun tiba di bandara, dan hanya ketika mereka mau masuk di ruang tunggu sampai mereka naik di pesawat itu akan didampingi oleh PPIH, insya Allah. Pengantar utamanya, Pak? Ya, hari ini telah kita lakukan rapat pemantapan dalam rangka menyukseskan pemberangkatan jamaah haji. Tadi kita sudah sampaikan seluruh panitia, mulai dari pihak Polres, TNI, Perhubungan, dan PP, supaya mengcross check mulai dari tempat pemberangkatan Masjid Agung daerah Umah, kemudian di perjalanan sampai ke bandara, supaya dilakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Sudah bicarakan tadi, tinggal secara teknis nanti Pak Kabakesra dan Bapak Kementerian Agama, Pak Kakan, yang akan menyampaikan bersama dengan teman-teman. Tadi juga kan sudah Pak Kementerian, Pak Kakan menyampaikan bahwa ini kita akan semua panitia akan rapat khusus teknis dalam rangka pemberangkatan jamaah haji kita. Pak, pesannya Pak untuk para calon jamaah ini kan masih ada jeda beberapa hari, Pak. Apakah mereka harus istirahat atau gimana, Pak, untuk para jamaah? Ya, kita sangat-sangat mengharapkan bahwa calon jamaah haji ya supaya benar-benar beristirahat dengan sebaik-baiknya, fokus dalam pemberangkatan melaksanakan ibadah haji. Cukup. Terima kasih, Pak. Oh, jelas akan ada bantuan.